Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kurang Apa Lagi. Saudara, kalau ada di antara kita ada yang masih merasa hidupnya kurang beruntung, pasti ada yang salah. Kurang apa lagi? Coba bayangkan, Allah sudah memberikan putra tunggalnya untuk menebus dosa kita. Kita dikuduskan, kita dijadikan umat pilihan Allah, diberi kesempatan mendengarkan Injil, diberi kesempatan untuk mengenal Allah yang benar, bahkan diberi kesempatan untuk memiliki dan menikmati Allah. Kurang apa lagi, saudara? Rasul Paulus menuliskan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." 1 Petrus 2 ayat 9. Saudara, tidak semua orang diberi kesempatan menjadi umat pilihan. Jadi, kalau kita menjadi umat pilihan, ini suatu yang benar-benar luar biasa. Imamat yang rajani artinya pelayan-pelayan raja. Bangsa yang kudus artinya orang yang dipisahkan. Kata kudus dalam bahasa Ibraninya kados, artinya separate from common condition and used, dipisahkan dari yang lain untuk bisa digunakan. Umat kepunyaan Allah sendiri menunjukkan keberadaan yang luar biasa. Kalau seseorang tidak merasa beruntung, artinya tidak merasa memiliki sesuatu yang berharga dengan menjadi umat pilihan, dengan menjadi anak-anak Allah, maka sesungguhnya dia tidak mengenal kasih karunia di dalam Yesus Kristus yang disediakan bagi umat pilihan. Orang seperti ini pikirannya pasti belum dibukakan oleh Roh Kudus, sehingga masih berada di wilayah mortality, artinya orang-orang yang masih di kawasan kefanaan, kematian. Hidupnya masih terikat dengan perkara-perkara dunia. Jadi tidak heran kalau cara pandangnya pun salah, yaitu cara pandang anak dunia. Kenapa bisa begitu? Jawabnya karena keberhasilan kuasa gelap, sehingga manusia tidak menyadari bahwa dirinya adalah makhluk kekal. Iblis selalu berusaha terus menutupi kesadaran ini. Faktanya, memang banyak orang, termasuk sebagian kita, tidak menghayati bahwa kita adalah makhluk kekal. Saudara, manusia itu beda dengan hewan yang hidup hanya sebatas umurnya di bumi dan memenuhi kebutuhan jasmani. Bukankah Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Maksud Tuhan, kamu bukan seperti hewan yang hanya membutuhkan makanan untuk pemenuhan kebutuhan fisik saja, tetapi kamu makhluk kekal yang karenanya jiwa rohmu membutuhkan makanan untuk hidup kekal. Jadi, kalau kita tidak menyadari dan tidak menghayati bahwa kita adalah makhluk kekal, lebih baik tidak pernah jadi manusia, saudara. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal,
yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yohanes 6 ayat 27. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yohanes 6 ayat 27-29. Jelas dikatakan, pekerjaan itu adalah percayalah kepada Dia yang diutus Allah. Pertanyaannya, siapa yang diutus Allah itu? Tuhan Yesus. Jadi, untuk memiliki roti yang tak dapat binasa, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita bisa mengenal Tuhan Yesus, harusnya itu keberuntungan. Tetapi iblis menutup mata banyak orang Kristen atau umat pilihan agar tidak melihat kesempatan besar ini. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5 mengatakan, kita dibangkitkan dari hidup yang tidak berpengharapan kepada hidup yang penuh pengharapan, yaitu untuk memperoleh bagian yang tak dapat layu, yang tak dapat cemar, yang tersimpan di surga. Perhatikan, memperoleh bagian yang tak dapat layu, yang tak dapat cemar, yang tersimpan di surga, artinya kita memiliki kesempatan untuk memperoleh kehidupan di kekekalan nanti. Ini keberuntungan yang besar. Kiranya kita bisa menghayati betapa malangnya orang yang hidup hanya untuk mati, lalu terpisah dari Allah selamanya, masuk ke dalam api kekal. Betapa malangnya lahir untuk mati dan tidak tahu berapa lama kesempatan hidup di bumi ini. Sedangkan kita memiliki kesempatan hidup di dunia yang akan datang. Kurang apa lagi, saudara? Bukankah orang yang tidak memiliki pengharapan kehidupan di balik kubur adalah orang yang paling malang, saudara? Coba bayangkan, di dunia kita belum tentu bahagia dan senang. Bahkan sejatinya kita hidup di bawah bayang-bayang maut dan keterpisahan dari Allah. Tetapi Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk memperoleh roti yang tak dapat binasa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya di sini bukan sekedar pengaminan akali atau persetujuan pikiran, melainkan tindakan. Satu aktivitas yang terus-menerus. Percaya itu artinya bertindak. Bertindak sesuai dengan maksud orang yang kepadanya kita menaruh percaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti harus ada kegiatan. Kegiatan itu adalah bertemu Tuhan Yesus, dan itu bisa. Kurang apa lagi? Jadi, mari kita perkarakan, apakah kita sudah mendengar apa yang Dia katakan untuk kita lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.